Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bos Tottenham Hotspur sebal lihat Arsenal lebih bersinar di musim ini. Chairman Tottenham Hotspur Daniel Levy mengaku merasa sebal melihat tim tetangga mampu menguasai Liga Premier Inggris musim ini dan bahkan sedang bersaing memperebutkan gelar juara. Dibandingkan Chelsea dan West Ham United yang juga bermarkas di London, Arsenal merupakan rival utama Tottenham. Tensi pertemuan kedua tim juga jauh lebih panas. Arsenal juga sukses mengangkangi Tottenham dalam 2 pertemuan mereka di musim ini. Ketika kami pertama kali datang ke Tottenham adalah tentang bertahan di Liga Primer, dan kemudian ketika kami menjadi lebih sukses itu tentang masuk ke Liga Eropa, masuk ke Liga Champions. Ungkap Levy dikutip laman Football London. Tapi saya juga berpikir kami telah mengalami masa-masa yang fantastis. Kami telah berada di Liga Champions beberapa kali. Terlepas dari kenyataan itu, saya merasa sebal karena ada klub di London Utara yang sedikit lebih tinggi dari kami saat ini. Saya melihat kembali 5 tahun terakhir. Dan kami juga berada di atasnya. Jadi itulah yang terjadi, imbuhnya. Arteta masih sediakan tempat untuk Ainsley Maitland-Niles di Arsenal. Mikel Arteta mengisyaratkan bahwa dia ingin mempertahankan Ainsley Maitland-Niles di Arsenal dengan kontrak pemain yang dipinjamkan ke Southampton itu habis di musim panas. Dia adalah bagian yang sangat penting. Kata manajer asal Spanyol itu, dia adalah pemain dengan keserbagunaan luar biasa yang telah bermain di banyak posisi. Untuk alasan yang berbeda, beberapa pribadi, beberapa profesional, dia harus sering berpindah-pindah. Di akhir musim, kami akan duduk bersama dan memutuskan apa hal terbaik yang harus dilakukan semua orang untuk maju. Moises Caicedo menguapkan kekecauannya ketika gagal pindah ke Arsenal. Gelandang Brighton Moises Caicedo telah mengakui bahwa dia sangat dekat untuk bergabung dengan Arsenal pada bulan Januari dan sangat menderita ketika kepindahan itu gagal. Arsenal gagal dengan 2 tawaran untuk Caicedo selama jendela transfer Januari lalu dengan tawaran kedua bernilai sekitar 70 juta euro. Brighton bagaimanapun menolak semua pendekatan untuk pemain internasional Ekuador itu karena mereka bersikeras dia tidak akan pergi pada pertengahan musim. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Caicedo benar-benar sangat menginginkan kepindahan tersebut. Saya sangat dekat untuk bergabung dengan Arsenal, jadi saya sangat menderita. Saya menyukai mereka karena mereka memiliki pemain dan bintang muda yang bertalenta. Tetapi mereka selalu memiliki pola pikir untuk menginginkan lebih. Saya yakin saya akan memiliki lebih banyak kesempatan, ujar Caicedo. Arsenal sedang dalam pembicaraan dengan Mason Mount. Arsenal meningkatkan upaya untuk membawa Mason Mount ke Stadion Emirates dan sekarang dalam pembicaraan mengenai kesepakatan untuk bintang Chelsea tersebut. Mount akan habis kontraknya pada tahun 2024 dan sejauh ini gagal menyetujui persyaratan kesepakatan baru dengan Chelsea. Menurut Goal, koresponden Arsenal Charles Watts mengatakan, The Gunners sedang dalam pembicaraan dengan Mount serta Declan Rice dari West Ham United. Pasangan ini telah berteman baik sejak masa kanak-kanak dan meskipun keduanya tidak mungkin membuat keputusan tentang masa depan mereka berdasarkan satu sama lain, The Gunners dapat memasangkan mereka di lini tengah yang sama. Rice dan Mount sendiri dapat mengisi kedua peran lain tengah dan sayap, tetapi keduanya serbaguna. Rice bisa bermain sebagai nomor 8 bersama Thomas Partey di lini tengah, sementara Mount berfungsi sebagai sayap kiri untuk Chelsea. Dua gol di penghujung laga selamatkan The Gunners dari kekalahan. Arsenal versus Southampton berlangsung di Emirates Stadium dini hari tadi. The Gunners kebobolan saat laga baru hitungan detik lewat Carlos Alcaraz. Di menit ke-14, Theo Walcott membuat Arsenal makin menderita. Dia membawa Southampton memimpin 2-0, Arsenal kemudian memperkecil skor menjadi 1-2 di menit ke-20 lewat Gabriel Martinelli.
Hasil tersebut bertahan sampai turun minum. Arsenal makin tertinggal 1-3 di babak kedua saat Dutch Kali Takar mencetak gol. Arsenal tak menyerah sehingga mampu menyamakan skor menjadi 3-3 di penghujung laga lewat gol Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Arsenal masih di puncak klasemen dengan perolehan 75 poin dari 32 laga. Hal yang merugikan Arsenal karena Manchester City selaku rival terdekat mengantongi 2 laga lebih sedikit dan cuma kalah 5 poin. Bukayo Saka selamatkan 1 poin. Arsenal lagi-lagi gagal menang. Menjamu Southampton di Emirates dini hari waktu Indonesia Barat, mereka bermain imbang 3-3. Tepat menit ke-90, Bukayo Saka membuat Emirates bergemuruh melalui sontekan kerasnya. Dan sampai laga berakhir, skor 3-3 menghiasi papan skor. Bagi Arsenal ini menjadi hasil imbang ketika secara beruntun. Sebelumnya, mereka diimbangi Liverpool dan West Ham United 2-2. Tambahan 1 poin membuat posisi klub ibu kota di puncak klasemen terancam. Mereka masih memimpin dengan 75 poin. Akan tetapi Manchester City bisa saja menyalip. Sebab kedua tim hanya terpaut 5 poin dan City punya 2 pertandingan tersisa. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!